dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Rita dengan NIM 22073604. Saya bisa Saputri dengan NIM 2207036040. Saya Sauda Safasalsabila Putri dengan NIM 2207036062. Saya Yuyun Krisdayanti Lase dengan NIM 2207036022. saya Cindy Aulia dengan NIM 2207036024. Saya Nurul Laisa dengan NIM 2207036042. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi kasus tugas koordinasi yaitu 2-metil 1-heksen 3 Lewis B stabilize B diketonat Cooper 1 complex X-ray structures theoretical study and low temperature chemical vapor deposition of copper metal. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil dari review jurnal kami yang berjudul 2-metil 1-heksen 3 Yen Lewis B stabilized beta diketonat copper 1 complexes X-ray structures theoretical study and low temperature chemical vapor deposition of copper metal yang ditulis oleh Chen, Feyserman, Ruiz, Senator, dan Doklet yang dipublikasikan di Chemistry of Materials Journal dengan volume 13 dan nomor 11. Lalu di sini berdasarkan jurnal yang kami akan review terdapat 4 kompleks yang akan dibahas, yaitu kompleks beta diketonat. Yang pertama ada CuPFACmHy, yang kedua ada CuTFACmHy, yang ketiga ada CuHFACmHy, dan yang terakhir ada CuACACmHy. Pertama itu pendahuluan, di mana pada jurnal yang akan kami review itu membahas tentang chemical vapor deposition atau CVD. CVD itu merupakan pengendapan uap kimia yang umum digunakan untuk membuat film tipis yang digunakan untuk pembuatan semikonduktor. Deposisi uap kimia adalah proses yang berakar pada metode pembuatan lapisan polimer yang digunakan pada tahun 1950-an. Bahan pelapis diuapkan di dalam ruang vakum dan mulai menempel secara merata pada substrat. Umumnya digunakan logam dengan resistivitas yang lumayan tinggi, yang rendah, dan konstanta dielektrik yang rendah untuk mengurangi konstanta waktu dari RC dan juga meningkatkan kinerja dari perangkat. Oleh karena itu, proses dari CVD ini untuk mengendapkan logam harus memiliki logam-logam yang memiliki resistivitas yang rendah. Salah satu contoh-contohnya itu ada emas, lalu perak, dan tembaga yang akan dibahas pada jurnal yang kami review. Yang kedua ada logam tembaga. Logam tembaga merupakan bahan konduktif yang penting, khususnya dalam mikroelektronika. Logam tembaga merupakan logam yang memiliki resistivitas rendah, yaitu sebesar 1,67 cm. Logam tembaga digunakan karena mudah tereduksi dibandingkan dengan banyak logam pada tabel periodik lainnya. Tembaga dalam keadaan plus 2 memiliki potensial reduksi standar sebesar 0,3419 volt, menjadikannya logam yang paling mudah tereduksi pada baris pertama logam transisi. Hal ini juga menunjukkan bahwa lapisan tembaga mudah diproduksi dan mudah didapatkan. Hal ini berarti prekursor tembaga perlu dirancang sedemikian rupa dengan mempertimbangkan stabilitas sehingga senyawa hanya mengalami reduksi sendiri dalam kondisi-kondisi yang diinginkan. Bahkan lebih mudah lagi untuk mereduksi tembaga agar mempunyai potensial reduksi standar sebesar 0,521 volt. Oleh karena itu, stabilitas thermal prekursor tembaga merupakan karakteristik yang sering dibahas ketika merancang senyawa prekursor. Adapun prinsip di balik pengendapan uap atau CVD merupakan reaksi kimia senyawa prekursor untuk membentuk spesies permukaan setelah dimasukkan ke dalam ruang reaksi tempat substrat berada. Proses ini biasanya diaktifkan secara termal, tetapi metode lain misalnya plasma dapat diterapkan. Jika prekursor dirancang dengan tepat setelah reaksi permukaan terjadi, fragmen senyawa yang mudah menguap akan dilepaskan dan dapat dikeluarkan dari reaktor dengan pembersihan gas inert atau pembersihan vakum. Ligan
dan komponen yang tidak diinginkan itu dapat dihilangkan dan bersih sebelum menyatu dengan bahan yang sedang dikerjakan. Pada suatu penelitian menunjukkan bahwa kompleks tembaga 1 beta diketonat yang distabilkan basa Lewis sebagai prekursor tembaga CVD itu gugus tembaga 1 beta diketonat reaktif dapat diikat dengan fosfin atau bahan organik tak jenuh untuk mendapatkan bermacam-macam prekursor yang diinginkan dengan sifat fisika dan kimia yang berbeda. Pengendapan film tembaga murni dari prekursor Cu1 dihasilkan dari reaksi disproporsionasi yang diinduksi secara termal karena basa Lewis terikat lemah pada pusat Cu di kompleks. Dekomposisi termalnya terjadi di suhu rendah dan menghasilkan pembentukan film tembaga yang banyak. Oleh karena itu, dibuatnya makalah ini serta presentasi ini untuk menyampaikan dari hasil jurnal penelitian yang kami review, yaitu yang pertama untuk mengetahui hasil sintesis dan karakterisasi dari keempat senyawa kompleks dari beta diketonat. Yang kedua itu untuk mengetahui struktur kristal dan struktur mana yang paling baik digunakan, bahan mana yang paling baik digunakan melihat dari strukturnya. Lalu yang ketiga untuk mengetahui tentang CVD dari film tipis tembaga dari kompleks yang paling baik digunakan, yaitu kompleks Cu-HFAC-MHY. Adapun tujuan pada makalah ini yang pertama untuk mengetahui hasil sintesis dan karakteristik kompleks Cu-PFAC-MHY, kompleks Cu-TFAC-MHY, kompleks Cu-HFAC-MHY, dan kompleks Cu-ACAC-MHY. Yang kedua, untuk mengetahui struktur kristal kompleks Cu-HFAC-MHY, kompleks Cu-PFAC-MHY, kompleks Cu-TFAC-MHY. Yang ketiga, untuk mengetahui tentang CVD dari film tipis tembaga oleh direct liquid injection menggunakan kompleks Cu-HFAC-MHY. Selanjutnya diperoleh hasil dan pembahasan. Yang pertama diperoleh hasil sintesis dan karakterisasi senyawa kompleks Cu-PFAC-MHY, kompleks Cu-TFAC-MHY, kompleks HFAC-MHY, dan senyawa kompleks Cu-ACAC-MHY. Nah, keempat senyawa baru ini telah disintesis menggunakan NMR, IR, UV vis, dan dikarakterisasi menggunakan sinar X-ray kecuali si kompleks Cu-ACAC-MHY. Kemudian diperoleh kestabilan keempat senyawa tersebut. Senyawa kompleks Cu-ACAC-MHY itu kurang stabil jika dibandingkan dengan senyawa kompleks Cu-TFAC-MHY. Terus tuh senyawa kompleks Cu-TFAC-MHY itu kurang stabil jika dibandingkan dengan Cu-HFAC-MHY dan Cu-PFAC-MHY. Senyawa kompleks Cu-HFAC-MHY dan senyawa kompleks Cu-PFAC-MHY ini merupakan senyawa yang paling stabil di antara keempat senyawa baru tersebut. Senyawa ini juga merupakan senyawa yang paling volatil dan berupa liquid pada suhu kamar. Sebagian besar pekerjaan dilakukan dengan menggunakan prekursor ini, sementara Cu-ACAC-MHY sangat mudah terdekomposisi. Selanjutnya yaitu struktur kristal dari senyawa kompleks Cu-HFAC-MHY, yaitu sebagai berikut. Struktur senyawa Cu-HFA-MHY mengandung dua molekul independen, yaitu A dan B. Struktur Cu-HFAC-MHY tidak terlalu presisi karena titik leleh yang rendah. Jika jarak ikatan tembaga alkana karbon hampir sama, dua ikatan C dan C, tiga rangka mempunyai angle yang sedikit berbeda. Adapun struktur dari Cu-TFAC-MHY sebagai berikut dan struktur dari Cu-PFAC-MHY sebagai berikut. Struktur dari Cu-TFAC-MHY dan Cu-PFAC-MHY hampir mirip dengan Cu-HFAC-MHY. Bentuk dari koordinasi tembaga 1 adalah planar, dan karena konjugasi antara C rangkap 3 dan C rangkap 2, seluruh molekul dapat berikatan dan berbentuk planar. Di struktur-struktur ini, bentuk koordinasi dari tembaga dan C rangkap 3 dipengaruhi pengkelatan logam dan ikatan double bebas berorientasi pada logam. Kemudian, ada CVD dari film tipis tembaga oleh direct liquid injection menggunakan kompleks Cu-HFAC-MHY.
Pembahasan difokuskan kepada kompleks CuHFACMHY yang merupakan prekursor terbaik sejauh ini. Diperoleh nilai resistivitas hampir tidak bergantung pada ketebalan film, berada pada kisaran 500 sampai 1000 nm. Resistivitas minimum 2,3 mikroohm cm dicapai pada suhu pertumbuhan 200 sampai 210 derajat Celcius yang sesuai dengan suhu transisi antara rezim aliran massa terkontrol dan rezim terbatas reaksi permukaan. Resistivitas film terus meningkat seiring kenaikan suhu dinaikkan di atas 230 derajat Celcius dan mencapai suatu nilai sebesar 8 mikroohm cm pada 300 derajat Celcius. Karena kompleks ini stabil dan resistivitasnya rendah, maka kompleks ini mudah disintesis dan banyak digunakan di beberapa pabrik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh 4 senyawa kompleks beta diketonat Cu1 dengan sebuah basa Lewis MHY, yaitu kompleks CuPFACMHY, kompleks TFACMHY, kompleks CuHFACMHY, dan kompleks CuACACMHY yang memiliki panas yang tidak stabil. Terdapat MHY bebas dan kompleks Cu beta diketonat 2, kompleks dengan ligen PFAC merupakan yang paling stabil. Sementara kompleks dengan ligen ACAC merupakan kompleks yang mudah terdekomposisi. Berdasarkan kesimpulan yang kedua, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa kestabilan kompleks tidak bergantung pada kekuatan ikatan dari N2C rangkap 3C Cu, melainkan bergantung pada interaksi lemah intermolekul seperti fluorin hidrogen yang terdeteksi oleh ekstrak. Kesimpulan yang ketiga, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa karena kestabilan kompleks ligan HFAC, maka prekursor ini lebih mudah disintesis dan ditangani dan banyak digunakan pada beberapa perusahaan maupun pabrik-pabrik.